Alhamdulillah, sesudah makan jangan lupa ya. Kita membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyyin wala muadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna atau rabbana boleh. Atau rabbuna. Baca itu, pulang bukan cuma kenyang, yang datang semua insya Allah akan bahagia, Karena di sini kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar akan meridhoi seorang hamba yang apabila makan atau minum dia memuji Allah. Pasti pada saat yang sama memuji makanannya juga. Bukan cuma berkah, tapi ridho yang kita dapat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips tadi penting sekali dan saya berani mengatakan ini karena dunia saya memang dunia sering makan bareng. Ya, mungkin sejak di pesantren sampai keluar, kemudian dunia saya dunia makan bareng. Bersama teman-teman juga begitu, apalagi zaman-zaman kuliah, saat-saat rindu makanan Indonesia biasanya kita gantian masak. Nah, biasanya yang masak ini sedikit, giliran makan pada banyak. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kalau ingin dicukupkan oleh Allah, ajak teman makan bersama, apalagi satu nampan nih makan bareng. Atau suami istri sepiring berlima sih Ustadz, ya kan anaknya 3, jadi berarti piringnya gede ini, karena nggak cukup kalau piring kecil. Insya Allah dicukupkan kalau kita membaca apa? Bismillah. Tahu nggak ketika kita membaca Bismillah, ini mata, telinga, semua dibawa kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ngelihat makanan beda, karena dia sudah menyebut nama Allah. Mata akan melihat secara hakikat. Tangan akan menyentuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga yang metafisik. Telinga kemudian juga mendengarkan informasi bahagia, sehingga melihat makanan dan merasakan makanan juga penuh bahagia. Pernah makan nanas madu lagi sariawan? Nanas madu kan mestinya manis, tapi dimakan oleh perempuan yang sedang sariawati. Kalau laki-laki kan sariawan. Gimana rasanya itu? Nanas madunya manis atau nanas gitu, kalau anak kecil barangkali ya, yang mestinya panas dibilang nanas. Ya, begitulah batin kita. Batin yang sariawan tidak pernah bisa menikmati meskipun makanannya mahal. Batin yang sariawati yang tidak bahagia karena tidak menyebut nama Allah sebelum makan, ada aja keluhan-keluhannya. Jadi nikmat makan itu bukan cuma karena makanan yang enak, tetapi lidahnya enak gak saat itu. Dan ada yang lebih penting, pikirannya lagi enak gak? Boleh jadi tidak sariawan, tapi pikirannya lagi sedih, lagi susah. Makanan juga ikut stres bersama yang makan ini. Kalau yang kurus nggak mau makan, yang gemuk semakin stres semakin makan. Ya akhirnya malah jadi penyakit bagi orang itu. Begitu juga suasana hati sedang bertakwa nggak? Kalau bertakwa, udah pikirannya positif, hatinya beriman dan bertakwa, maka bukan cuma kenyang, bukan cuma enak, tetapi setelah ini gampang beribadah, gampang berbuat ketaatan. Apalagi diakhiri dengan membaca
atau memuji Allah, sudah dapat keridhaan Allah setelah itu. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Masya Allah. Orang kalau sudah berlindung, bukan cuma minta ridho, berlindung kepada Allah lewat keridhaan Allah, agar dilindungi dengan ridhonya dari murkanya. Oh, itu batin luar biasa bahagianya. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang penuh berkah diselesaikan dalam satu waktu, dari satu energi yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di musim pandemi seperti ini, jangan lupa membaca bismillah dan menutup dengan alhamdulillah setiap sebelum dan sesudah makan dan minum, agar menjadi obat, menjadi nutrisi yang kuat, nutrisi yang penuh manfaat, supaya makanan yang kita makan menimbulkan imunitas, bukan cuma imunitas fisik dan badan, tetapi imunitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, udah cukup banyak nih penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat nih buat kita semua. Apalagi kalau yang masak di dapurnya juga pakai bismillah, melayaninya juga pakai alhamdulillah, kan seneng ya. Tapi kalau sambil masak dengerin berita, beritanya hoax, kedengeran sama makanannya berita, yang lagi masak juga kesel, sudah selesailah itu. Sahabat-sahabat yang berbahagia, inilah hadis terakhir yang kita pelajari. Saya ingin berikan beberapa kesimpulan dari seluruh hadis di bab ini. Kesimpulan yang pertama, anjuran memulai makan atau minum dengan membaca basmalah, karena tidak membaca basmalah ketika makan dan minum menjadi sebab hilangnya keberkahan dan bergabungnya setan untuk ikut makan dan minum. Ringkasan kedua atau kesimpulan kedua, bagi orang yang lupa membaca basmalah sebelum makan, lalu di tengah-tengah makan ia ingat bahwa ia lupa memulai makan dengan basmalah, dianjurkan kepadanya membaca begini: Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Yang ketiga, di antara adab memakan makanan adalah membaca basmalah sebelum makan atau minum. Makan atau minum juga dengan tangan kanan. Makan atau minum yang paling dekat, jangan ambil yang jauh dulu. Lalu kemudian menutup makan atau minum dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Salah satu doa setelah makan atau setelah minum adalah alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Atau doa lain, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Terakhir, kesimpulan yang kelima, menutup makan atau minum dengan hamdalah menjadi salah satu sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa berbagi setelah itu. Padahal perasaan tadi sedikit ya, tapi kenapa kita malah jadi bisa berbagi ya? Banyak gak kejadian begitu? Banyak. Kenapa? Karena memakan dengan basmalah. Kadang-kadang begini, saya tuh suka gak habis pikir dengan dunia pesantren khususnya ya. Kalau mau dihitung-hitung nih, apa cukup makan satu santri 300.000 sebulan berikut asrama? Kita hitung-hitung deh. Ini di rumah nih, makan pagi berapa?
Yang paling ringan deh. Kalau kita sarapan nasi uduk kan harganya harga jualan. Nasi uduk berapa? Pakai telur 10.000. Itu harga kampus. Ya, harga pasar. Kalau harga kampus berapa? Hah? 15.000. Kalau di Malang, Malang kan murah. 15.000. Ada yang 12, 15. Makan siang berapa? Yang murah makan mahasiswa. 15.000. Makan malam berapa? 15.000. Oke, diskon 10 pagi, 10 siang, 10 malam. Jadi 30.000. Kali 10 hari 300.000. Kali 30 hari 900.000. Kadang hitung-hitung ini di pesantren ini, dari anggaran yang masuk dengan kondisi santri sekian banyak, saya suka bingung, kok cukup ya? Bahkan ada yang bilang, Ustaz 300.000 mah banyak itu. Aduh, susah deh membayangkannya. Belum lagi nanti ini dipakai untuk itu, dipakai untuk acara kerja, ada lagi kue, ada lagi tamu. Bayangkan itu baru satu anak tuh di rumah.